Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Ini tidak punya ijazah itu. Yakin nggak ada motif politik di balik ini? Sobat Figur, kembali lagi bersama Figur Public ID, dan kali ini kita bakal membahas mengenai gugatan yang diberikan kepada Wakil Presiden kita, tidak lain dan tidak bukan yaitu Mas Gibran. Nah, jadi ada salah satu warga sipil nih yang memberikan gugatan kepada Mas Gibran. Kasus ini digugat senilai 125 triliun, udah melebihi orang yang korupsi. Masyarakat berspekulasi bahwa ini ada hubungannya sama masalah yang kemarin yang sempat viral, dan mungkin saja bahwa ini juga ada hubungannya dengan Roy CS, karena kasus ini sama, ijazah lagi. Jadi belum kenal sama bapaknya, sekarang anaknya juga yang kena. Nah, masyarakat berpikir bahwa akhir ini permasalahan politik itu selalu dikaitkan pada keluarga Jokowi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cuplikannya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming digugat secara perdata. Gugatan didaftarkan seorang warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, terlihat perkara gugatan terhadap Wapres Gibran didaftarkan pada Jumat 29 Agustus lalu. Penggugatnya adalah warga bernama M. Subhan. Sementara pihak tergugatnya ada dua, Wapres Gibran Rakabuming dan KPU Republik Indonesia. Dalam klasifikasi perkara disebutkan tentang perbuatan melawan hukum. Rencananya sidang pertama digelar pada Senin 8 September mendatang. Karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alias SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Yakin nggak ada motif politik di balik ini? Gini, Mbak, saya ini bukan orang politik ya. Saya ini maju sendirian nih, nggak ada yang sponsor atau nggak ada. Karena saya melihat ini hukum kita dibajak ini dengan begini caranya. Karena kenapa? Tidak punya ijazah SLTA bisa lolos. Nah, ada dugaan KPU saat itu adalah terbelenggu oleh relasi kuasa. Saya lebih sayang negara hukum saya diacak-acak dengan cara ini. Nah, itu kan interpretasi Pak Subhan. Diacak-acak itu versi Pak Subhan kan, versi 1 jiwa dari 270 juta. Sekian puluh juta mengatakan nggak ada itu diacak-acak. Nggak ada itu. Jadi kita jangan membangun sebuah opini yang ya justru ini opini yang mengacak-acak hukum yang dibangun oleh Pak Subhan, silakan dijawab. Kalau benar Anda peduli pada hukum, gugatlah KPU bukan Gibran. Kalau benar Anda peduli pada aturan, bacalah UU dengan utuh, bukan dengan tafsir sepotong-sepotong. Tapi jika yang Anda incar hanyalah sensasi, maka publik pun tahu bahwa Anda bukan sedang membela hukum, melainkan sedang menunggangi hukum demi kepentingan pribadi. Kita tidak boleh diam. Jika fitnah seperti ini dibiarkan, hari ini Gibran yang jadi sasaran, besok siapapun bisa diperlakukan sama. Fitnah adalah racun demokrasi. Ia menghancurkan kepercayaan publik, ia merusak nalar bangsa. Karena itu, masyarakat harus menolak narasi sesat ini. Jangan biarkan politik kebencian menutup mata kita dari kenyataan. Gibran adalah wakil presiden sah Republik Indonesia. Ia memenuhi semua syarat undang-undang. Ia mendapat mandat rakyat melalui pemilu yang sah. Ia bukan sekadar putra Jokowi, ia adalah pemimpin muda dengan rekam jejak yang nyata. Dan justru karena itulah ia diserang. Karena kehadirannya mengganggu kenyamanan mereka yang ingin mempertahankan dominasi lama. Sudah saatnya kita hentikan permainan kotor ini. Rakyat tidak boleh terus-menerus dipaksa menelan isu basi yang hanya menguras energi bangsa. Apa gunanya memperdebatkan ijazah seorang wakil presiden yang jelas-jelas sah menurut undang-undang, sementara negeri ini punya pekerjaan rumah jauh lebih besar. Memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, menekan harga kebutuhan, dan menyejahterakan rakyat kecil. Gibran tidak sedang main-main, ia bukan produk instan. Ia melewati proses, menempuh pendidikan, berjuang dari bawah sebagai wali kota, dan kini diberi amanah lebih besar sebagai wakil presiden. Semua itu bukan hasil hadiah, melainkan hasil kerja keras, legitimasi hukum, dan mandat rakyat. Menyerangnya dengan fitnah ijazah sama saja merendahkan kecerdasan bangsa ini. Seolah-olah Indonesia adalah negara yang bisa dikelabui hanya dengan kertas kosong. Padahal, seluruh proses pencalonan Gibran sudah melalui verifikasi ketat KPU, diawasi Bawaslu, bahkan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau semua itu lolos, lalu masih ada yang menggugat, jelas ini bukan soal aturan. Ini soal dendam politik. Dan kita harus berani menyebutnya apa adanya. Ini adalah politik kebencian yang ditunggangi rasa iri hati.
Mereka tidak rela melihat generasi baru tampil, tidak rela kursi kekuasaan dihuni wajah muda yang lebih segar, lebih visioner, dan lebih dekat dengan rakyat. Maka cara paling mudah adalah menggiring opini, membesar-besarkan isu ijazah, dan berharap rakyat termakan tipu daya. Tapi bangsa ini tidak sebodoh itu. Rakyat sudah kenyang dengan fitnah. Rakyat tahu siapa yang bekerja, siapa yang hanya bersuara. Rakyat tahu siapa yang membawa solusi, siapa yang sibuk meracuni demokrasi. Karena itu, mari kita lawan fitnah ini dengan akal sehat. Mari kita jaga legitimasi pemimpin yang sah dengan nalar yang jernih. Jangan biarkan kebencian segelintir orang merusak persatuan bangsa. Gibran adalah wakil presiden kita semua. Dipilih secara sah, memenuhi semua syarat hukum, dan kini bekerja untuk Indonesia. Itu fakta yang tidak bisa dipatahkan hanya dengan narasi penuh kebohongan. Dan kepada mereka yang masih mempersoalkan ijazah, biarlah rakyat menilai. Semakin Anda memfitnah, semakin jelas siapa yang sebenarnya gagal memahami hukum, gagal menghargai demokrasi, dan gagal menerima kenyataan. Nah, karena kasus ini, video-video lama tuh mulai bermunculan. Jadi, Mas Gibran tuh sempat menyinggung masalah ijazahnya, yang katanya ada beberapa oknum yang bilang bahwa ijazahnya palsu. Akhirnya, dia membuktikan ijazahnya di depan media. Oh, ada foto ini, Mas. Wisuda kan, Mas? Ini di Sydney atau di Singapura, Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh itu. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Asli atau palsu ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datang.